Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juwaria SPD, NIM 9423110025, jurusan Sejarah. Asal sekolah SMA Negeri 12 Semarang, LPTK Universitas IFEK. Materi yang akan saya sampaikan adalah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mari kita mulai. The first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Ayo, kelas kedua berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong mungkin yang lain berdiri semua. Indonesia warna airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi mandiriku. Indonesia kau bangsaku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup duduk. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan absen kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti nihil ya, masuk semua. Saya absen. Ahmad Afifuddin. Ya. Aditya. Alhamdulillah. Ani. Iya, hadir. Kiara. Alhamdulillah. Natasha. Ada. Ya. Surya. Iya, alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semua, berarti sehat semua, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Karena kesehatan itu adalah merupakan modal segalanya. Jadi kalau kita sehat, insya Allah dalam kita mengikuti pembelajaran, dalam kita mengikuti aktivitas pada hari ini, nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Karena sekarang musim penghujan, kadang panas, kadang hujan, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing agar supaya kita tidak terkena penyakit ya, tidak rentan terhadap penyakit. Terus yang kedua, asupan makanan. Jadi makanan juga harus kita jaga, jangan sampai tidak makan biar sehat ya. Insya Allah nanti kalau semua sehat, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti yang akhirnya juga mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga dapat mencapai cita-cita yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Itu ya. Amin. Oke. Alhamdulillah masuk semua. Terus saya ingin bertanya, kemarin sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kemarin pelajaran apa? Iya, pada zaman prasejarah. Jadi zaman prasejarah itu dibagi menjadi zaman apa? Masih ingat Mbak, zaman tadi dibagi menjadi berapa? Iya, pinter. Tadi masih ingat. Zaman logam dibagi menjadi berapa Mbak? 3.
zaman tembaga, perunggu, besi. Berarti kalian sudah masih ingat ya tentang pelajaran kemarin. Alhamdulillah, jadi kemarin sudah ulangan juga nilainya bagus-bagus, sehingga nanti bisa nilai kamu di rapor nanti juga menjadi bagus ya. Terus pada masa zaman apa di negara kita itu sudah mengenal kepercayaan? Pada zaman megalitik. Jadi pada zaman megalitik itu masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya apa? Animisme dan dinamisme. Animisme percaya kepada roh, ya. Nah, dinamisme percaya kepada benda-benda. Oke, kita masuk materi sekarang. Ini materi kita hari ini adalah perkembangan agama Hindu dan Buddha. Nanti yang kaitannya tentang kepercayaan itu. Jadi nanti masyarakat Indonesia itu masih mencari siapa toh yang menciptakan manusia itu, sehingga nanti mencari jati diri kita. Terus nanti masuklah agama Hindu Buddha ke Indonesia itu, yang membawa adalah bangsa India ke Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis proses lahir dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di India. Jadi nanti kita mempelajari asalnya agama Hindu dan Buddha itu dari mana. Terus yang kedua, melalui hasil diskusi, peserta didik mampu menganalisis peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi kita nanti mempelajari dua topik. Yang pertama adalah proses lahirnya Hindu dan Buddha di India, dan yang kedua adalah menganalisis peninggalan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, melalui hasil diskusi, peserta didik mampu menyajikan perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia dalam media kreatif sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pada pertemuan pertama kemarin sudah bisa diidentifikasi gaya belajar kalian masing-masing. Ya, itu. Ini profil pelajar Pancasila yang akan kita capai melalui pembelajaran sejarah. Diharapkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang utama. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri. 5, bernalar kritis. Jadi kalian sebagai siswa harus mempunyai pemikiran yang cemerlang. Ini asesmen penilaian yang akan bersiti nilai nanti. Yang pertama adalah sikap. Sikap ini keaktifan dalam KBM dan sikap saat berdiskusi dan presentasi. Nah, yang bertanya berarti nanti saya ambil untuk penilaian, ya, berarti dapat kreatif. Terus pengetahuan, asesmen diagnostik kognitif, nanti ada pretest awal. Saya akan menjajaki kalian apakah materi Hindu Buddha ini sudah kalian pelajari apa belum. Nanti akan nampak kelihatan. Kalau kalian belajar pasti nanti nilainya bagus. Dari soal yang saya buat ada 5 soal, berarti nanti betul semua. Kalau kalian tidak membaca berarti ya bisa jadi banyak yang salah. Ya. Terus asesmen formatif. Terus kedalaman hasil diskusi. Keterampilan yang ketiga, penilaian keterampilan dari hasil resum, diskusi dan karya kelompok. Nah, ini. Ayo kita mengerjakan pretest dulu. Dan seperti saya bilang tadi untuk penilaian di awal. Itu ya. Ayo keluarkan HP-nya. Terus di-scan barcode. Ini yang ikannya di situ kejauhan, boleh sini keluarkan dulu semua. Ikan ya. Yang sini kalau kejauhan pakai ini boleh. Ya, sudah selesai ya. 1, 2, 3. Nah, siapa ini yang betul semua? Aida. Mana Aida? Iya, tepuk tangan untuk Mbak Aida. Yang kedua Mbak Intan. Mana Mbak Intan? Ya, betul 2. Salah 1 ya. Terus Febriano.
Ya, Mas Edriano juga salah satu. Mbak Kirania, Mbak Putri, alhamdulillah. Ya, berarti kalian semalam atau mungkin tadi pagi sudah membuka mempelajari materi tentang hidup ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk soal pemantik. Nah, yang pertama, apa saja agama yang kamu ketahui yang ada di Indonesia? Ayo. Ada berapa agama di negara kita? Ada 6. 6. Yang pertama apa dulu? Islam. Yang kedua Hindu. Yang ketiga Kristen. Ayo Mas. Yang keempat Katolik. Yang kelima Konghucu. Yang keenam Buddha. Yang pertama agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Itu agama yang diresmikan di Indonesia. Kita sebagai umat warga negara Indonesia, kita harus memeluk salah satu agama itu. Boleh nggak kita memeluk 2 agama? Kenapa nggak boleh? Ayo, kenapa kita kok nggak boleh? Misalkan uangnya kita banyak, terus kita meluk agama, pilih 2 agama gitu untuk kepercayaan kita, untuk keyakinan kita, boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Ayo, kenapa tidak boleh? Karena sesuai dengan sila yang pertama. Dalam Pancasila kita bunyi apa? Tuhan Maha Esa. Esa itu berarti 1. Jadi kita hanya boleh memeluk agama 1 agama saja. Walaupun uang kita banyak, kaya raya, kita nggak boleh punya agama 2. 1 saja. Silakan kalian pilih yang sesuai di hati nurani kalian yang mana. Apakah Islam, apakah Hindu, Buddha, silakan. Ya, salah satu agama saja yang kita anut. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini saya tampilkan gambar. Pernah nggak kalian melihat ini gambar apa? Iya, gambar apa coba? Gambar kuda. Terus ini? Iya, umat Hindu sedang melaksanakan ibadah. Jadi orang umat Hindu sedang melaksanakan ibadah di depan umat ibadah mereka. Terus ini gambar apa? Mbak Noni, mana Mbak Noni? Gambar apa Mbak? Upacara. Iya, upacara. Ibu-ibu yang sedang membawa piringan untuk sesajen. Ini yang dibawa ini beraneka macam, ada buah-buahan, ada hasil alam yang nanti dipersembahkan kepada sang dewa. Nah, kamu pernah melihat gambar ini apa tidak? Ini adalah Dewa Trimurti yang tadi politeisme tadi menyembah banyak dewa tadi. Ini adalah Dewa Trimurti, ini adalah dewa utama yang disembah oleh umat beragama Hindu. Dewa Trimurti, nama saja Tri berarti 3. 3 dewa utama yang disembah oleh umat Hindu. Dewa apa? Yang pertama adalah Dewa Brahma. Ini adalah dewa pencipta alam semesta. Jadi yang menciptakan alam semesta ini dalam agama Hindu namanya Dewa Brahma. Dewa Brahma. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Siapa Dewa Wisnu ini? Dewa pemelihara alam semesta. Jadi yang memelihara alam semesta ini namanya Dewa Wisnu. Makanya tadi diajarkan sesajen tadi untuk dipersembahkan kepada sang dewa. Terus yang kedua adalah Dewa Siwa. Siapa Dewa Siwa? Adalah dewa perusak yang merusak alam semesta, ya bukan merusak ya, itu berupa ujian. Jadi di muka bumi ini ada ujiannya juga. Contoh misalkan ada apa? Iya, ada bencana alam. Bencana alam apa misalnya? Iya, banjir, apalagi tsunami, ya apalagi itu berarti sang Dewa Siwa ini sedang menguji manusia. Bukan sang Dewa Siwa murka, tidak ya, tapi sedang menguji manusia. Manusia ini beriman apa tidak? Manusia ini tabah apa tidak? Saya beri bencana ini seperti itu. Saya beri tanah longsor misalkan. Manusia ini tabah apa tidak? Bisa menghadapi cobaan ini apa tidak?
Jadi Dewa Siwa memuji makhluk yang ada di muka bumi. Jelas? Mbak Ani, kitab suci agama Hindu tadi apa namanya? Weda, terdiri dari 4, ya, apa saja? Iya. Berisi tentang apa? Iya. Iya, iya, jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, mari kita bahas materi ini agar supaya kalian lebih banyak mendapatkan materi nanti, kalian bahas dalam kelompok diskusi. Yang pertama nanti apa urutannya? Bekerja secara kelompok. Yang kedua, cermati materi mengenai perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia dari literatur. Ya, boleh kamu mencari materi dari buku paket, LKS atau dari internet, cari di Google ya. Terus yang ketiga, bersama kelompokmu buatlah bahan diskusi yang memuat tentang. Jadi ada 2 topik nanti yang kita bahas dalam diskusi ini. Yang pertama, untuk kelompok 1 dan 2 silakan diskusi tentang lahirnya agama Buddha di India serta kunjungan ke wihara. Nah, kelompok 1 kemarin kan sudah, kelompok 1 dan 2 kan kemarin sudah Bu Siti suruh mendatangi wihara kemarin. Nah, agar supaya kalian melihat secara langsung. Mungkin selama ini kamu belum pernah melihat tempat ibadahnya agama Buddha. Wihara itu kayak apa toh? Kalian belum pernah ke sana. Nah, dengan kalian mengunjungi itu, kalian nanti akan melihat. Kalau masjid, langgar di mana-mana ada. Ya pernah? Masjid di tempat kita setiap RT mungkin ada semua. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi kalau pura tadi, terus wihara, belum tentu ada. Kenapa? Karena yang menganut agama Buddha dan Hindu itu jumlahnya hanya seberapa persen dari penduduk Indonesia. Jumlahnya sedikit, sehingga kita tidak melihat secara langsung kalau kita tidak berkunjung ke sana. Makanya kemarin kelompok 1 dan 2 Bu Siti suruh untuk mendatangi wihara yang berada di daerah mana? Iya, namanya Wihara Buddha Dipa. Terus yang kedua, untuk kelompok 3 dan 4, silakan diskusi tentang peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia. Apa saja peninggalannya? Apa saja coba? Ya, salah satunya adalah candi. Ada candi Hindu dan candi Buddha. Nah, nanti silakan kalian diskusikan, kalian cari peninggalan agama Hindu, candi ini apa saja. Candi Buddha, candinya apa? Nanti terus dipresentasi. Gitu ya, saya. Nah, ini silakan kemas bahan diskusi kalian dengan hasil karya yang bervariasi. Bu Siti minta hasil karyamu bervariasi sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok 1, gaya belajar kinestetik, peserta didik diharapkan untuk menyajikan bahan diskusi dalam bentuk video vlog. Ya, jadi kalian kemarin ke wihara buat video benar. Ya, nanti kita tampilkan biar temannya yang kemarin tidak ikut ke sana, jadi kamu temannya bisa melihat. Dan PPT dengan mengunjungi secara langsung wihara Buddha Dipa yang ada di Palembang. Kelompok 2, gaya belajar visual, diharapkan peserta didik ditugaskan untuk mengemas bahan diskusi dengan bentuk infografis dan mapping. Terus yang ketiga, kelompok 3, gaya belajar auditori, peserta didik diharapkan untuk mengemas bahan diskusi dalam bentuk video penjelasan dengan narasi dari siswa. Jadi kamu buat video diisi suara, menjelaskan tentang materi kalian. Yang keempat, yaitu kelompok 4, gaya belajar visual, peserta didik diharapkan untuk mengemas bahan diskusi dalam bentuk gambar tangan, PPT, dan replika candi. Itu replika candinya sudah ada. Ya, nanti kalian tidak jelaskan sesuai dengan candi yang kalian akan presentasikan. Presentasikan bahan diskusimu di depan kelas bersama kelompok. Peserta didik yang lain menyimak presentasi yang disampaikan oleh temannya dan menanggapi dan memberi pertanyaan apabila kalian belum jelas. Oke, sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3, kelompok 4. Ayo silakan.
Ya, kelompok 1 kemarin bahas tentang apa? Tadi, ya, ya, videonya sudah dibuat. Sudah siap nanti. Videonya juga sudah. Nah, kelompok 2 membahas tentang apa tadi? Lahirnya agama Buddha, ya, sudah dibuat. Apa? Mapping, ya, oke. Ini kelompok tidak ada kesulitan ya. Tidak ada, sudah dibuat, sudah selesai. Ya, nanti kita siapa yang mau maju silakan ya. Nanti kita unjuk. Ya, kelompok 4 sudah siap? Sudah. Cari apa nanti yang mau dipresentasikan? Saat? Iya. Oke, sudah siap semua ya? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai coba kita akan membahas yang pertama ini. Mana tadi? Ini kelompok 1 tentang lahirnya agama Buddha dan yang kunjungan ke vihara tadi. Kelompok 1 dan 2 kan sama materinya. Yuk, yang mau maju kelompok berapa? 1 atau 2? Coba, yuk. 1 atau 2? 1 atau 2? Kayaknya yang maju kok banyak 1 ya? Kalau kelompok 1 yang maju 2. Yuk, kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kunjungan kami ke Vihara Buddha Dipa kemarin. Apa kalian siap? Siap. Oke, langsung aja nih Kak, kita tampilkan materinya. Pertama, sejarah lahirnya agama Buddha. Agama Buddha dimulai pada 563 sampai 486 sebelum Masehi. Agama Buddha ini dibawakan oleh Siddhartha Gautama, anak dari Raja Sudadana di Kasala di Kapilavastu. Setelah Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan, dia diangkat sebagai Buddha dan melanjutkan dakwahnya. Peristiwa ini terjadi pada 531 sebelum Masehi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Surya. Ya, selanjutnya itu ada kitab dari agama Buddha. Tripitaka itu dari bahasa Sanskerta yang artinya tri itu 3 dan pitaka itu keranjang. Jadi 3 keranjang. Untuk kitab sendiri, Tripitaka sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kitab Vinaya Pitaka yang berisi tentang aturan-aturan biksu dan biksuni. Untuk yang kedua itu ada Sutra Pitaka yang berisi tentang ajaran Buddha selama 45 tahun. Dan selanjutnya bisa dilihat ada Tridharma. Kemudian Tridharma itu artinya 3 kebaikan. Yang pertama itu ada Buddha, yaitu berbakti kepada Buddha. Yang kedua ada Dharma, berbakti kepada ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran Buddha. Yang ketiga ada Sangha, yaitu berbakti kepada pemeluk-pemeluk agama Buddha lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan tampilkan ini foto-foto kunjungan kita ya di Vihara Buddha Dipa. Dan selanjutnya kita akan menampilkan video yang akan dijelaskan rinciannya oleh Mbak Roni ini. Welcome to masyarakat sekitar berinisiatif untuk membangun vihara di sekitar tempat tinggal mereka yang sekarang disebut Vihara Buddha Dipa. Vihara ini dibangun di atas tanah wakaf dari almarhum Mbah Salewang. Jauh dari Vihara Buddha Dipa terdapat sebuah petilasan vihara dan siman 2500 Buddha Jayanti yang terletak di Bukit Kasapa, Pekalongan.
Oh ya, dari video tersebut tadi kan ada Romo yang berbicara, yaitu bernama Romo Daryono. Romo Daryono yang membantu kita untuk mengetahui tentang sejarah yang ada di Vihara Buddha Dipa dan juga Vihara Densima 2500 yang ada di daerah Budak Payung. Vihara tersebut yang digunakan untuk mengisahkan masuknya Buddha pertama di Indonesia. Kemudian seperti yang kita lihat di video tadi, di depan Vihara Buddha Dipa terdapat arca Ganesha. Ada yang tahu nggak sih artinya Ganesha itu apa? Jadi Ganesha itu artinya simbol pengetahuan. Sedangkan di agama Buddha, Ganesha artinya sebagai simbol penjaga dharma atau simbol penjaga kebaikan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Yuk, pertanyaan. Oh, banyak sekali. Siapa? Ini tunjuk salah satu. Mbak Nia bertanya dong. Ya. Berdiri yang bertanya, perkenalkan nama, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ahmadini, absen 24. Ya. Bagaimana pengaruh agama Buddha di lingkungan masyarakat? Ya. Alasannya. Ya, izin menjawab. Setelah kami survei dan bertanya kepada masyarakat sekitar, di daerah Pamintuan itu ada sekitar 35 orang yang menganut agama Buddha dari beberapa kakak yang ada di daerah Pamintuan. Jadi dengan ada vihara di Pakintaran itu, mungkin penduduk yang memeluk agama Buddha juga lebih dekat untuk beribadah gitu sih. Jelas, Mbak? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya lagi? Kan namanya Marcelo Jordan. Apa perbedaan arca dengan patung? Oke, Itu yang kamu pegang itu apa? Aja apa masuk? Oke, saya menjawab. Jadi ini yang saya pegang adalah patung. Perbedaan patung dengan arca adalah patung itu sebagai karya seni yang hanya dinikmati keindahannya saja atau dari segi estetikanya saja. Sedangkan arca adalah patung yang sudah diabiseka atau disembayangi. Arca biasanya digunakan untuk objek pemujaan atau sembahyang. Apakah sudah pas dengan jawabannya? Ya, jelas? Ya, oke. Ya, itu tuh. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya tentang lahirnya agama Buddha tadi, jelas ya? Terus lebih jelas lagi karena apa? Kelompok 1 sudah mengadakan kunjungan ke wilayah Buddha Dipa. Oke, untuk topik yang kedua, peninggalan agama Hindu. Ini dua kelompok 3 dan kelompok 4. Loh, yang mau maju siapa? Tiga pemat. Kita kan terus sebentar. Ya, tanya kelompok 4. Oke, kita persilakan kelompok 4 untuk menyampaikan materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peninggalan Hindu-Buddha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Australia Kristiana, absen 12. Saya Asrama Anam, absen 8. Saya Sekian Teresa Agustinisa, absen 9. Saya Hesya Berasti Padmasari, absen 17. Saya Cantika Wulan Putri, absen 10. Di Indonesia terdapat banyak sekali peninggalan dari Hindu-Buddha, salah satunya yaitu candi. Apa itu candi? Candi merupakan sebuah bangunan keagamaan yang digunakan sebagai tempat untuk ibadah. Nah, di Indonesia ini ada terbagi menjadi dua, yaitu Candi Hindu dan Candi Buddha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesna. Yang pertama, ada ciri Candi Hindu di Indonesia. Yang pertama, pintu masuk Candi Hindu biasanya terdapat kepala kala yang dilengkapi dengan rahang bawah. Candi Hindu berbentuk kelompok beberapa candi. Yang candi utamanya berada di belakang candi berwarna seperti Candi Prambanan.
Candi Hindu memiliki arca Dewi Trimurti. Apa itu arca Dewi Trimurti? Arca Dewi Trimurti ialah arca dewa-dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada puncak Candi Hindu biasanya terdapat bentuk rana. Candi Hindu memiliki 3 struktur bangunan. Yang pertama, Burloka, yang kedua Buvarloka, yang ketiga Svarloka. Burloka yaitu kaki candi tempat makhluk hidup tinggal. Buvarloka tempat bagian tengah candi yang melambangkan manusia yang sedang disempurnakan dan menuju kesempurnaan batinnya. Svarloka perlambang dunia dewa. Terakhir, Candi Hindu biasanya merupakan tempat pemakaman para raja dan tempat penyembahan kepada dewa-dewa. Oke, terima kasih Yasna untuk penjelasannya tentang ciri-ciri Candi Hindu. Nah, selanjutnya ini juga ada ciri-ciri Candi Buddha yang pastinya memiliki perbedaan. Akan dijelaskan oleh Askia. Ciri-ciri Candi Buddha. Yang pertama, Candi Buddha ini biasa digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, terus Candi Buddha memiliki 3 struktur. Yang paling bawah itu ada Karmadhatu, yang tengah Rupadhatu, dan paling atas Arupadhatu. Karmadhatu yaitu menunjukkan bagian alam paling bawah yang menunjukkan manusia belum bisa terlepas dari hawa nafsu duniawinya. Yang tengah ada Rupadhatu, yaitu menunjukkan para dewa-dewa yang sudah bisa melepaskan dari hawa nafsu duniawi namun belum sepenuhnya. Yang paling atas ini ada Arupadhatu, yaitu tempat para dewa-dewa atau nirwana, yaitu tempat yang sudah bisa terlepas dari hawa nafsu duniawi sepenuhnya. Oke, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau tanya. Oke, silakan. Dia berdiri. Perkenalkan, nama saya Abu Najma. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara Candi Hindu dan Candi Buddha? Oke, terima kasih Alif atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya sudah ada contohnya. Itu contohnya adalah Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Nah, kalau Candi Prambanan ini kan termasuk Candi Hindu. Itu bentuknya tuh cenderung ramping. Sedangkan kalau Candi Borobudur atau Candi Buddha ini cenderung melebar. Nah, kemudian ada contoh-contoh candi lainnya. Oke, jadi ada contoh-contoh candi lainnya seperti Candi Hindu itu ada Candi Dieng, dan Candi Buddha itu ada Candi Mendut dan Candi Sewu. Jelas? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, agar supaya kalian rileks, ya, kita ice breaking dulu. Ya, kalau saya bilang pagi, berarti tepuknya 1. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2. Kalau bilang malam, tidak bertepuk tangan. Jangan salah, ya. Nanti kalau salah diapain? Ayo, maju. Ya, pokoknya kita melatih konsentrasi. Diingat. Ya. Pagi, siang, ya, malam. Pagi, siang, malam. Ya, pintar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, mari kita simpulkan materi hari ini. Apa kesimpulannya? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini tadi yang sudah kita pelajari tentang agama Buddha dan peninggalan di Indonesia. Mbak Intan mungkin mau disimpulkan terlebih dahulu. Ya, Agama Buddha, ya. Ya, jadi agama Buddha pertama berdiri itu karena senjata terutama ingin keluar dari dunia kasta yang ada pada agama Hindu. Iya. Terus senjata terutama itu bersemedi, berlomba-lomba, kemudian dia mendapat pencerahan berupa agama Buddha. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Intan. Yang kedua tadi, topik yang kedua tentang peninggalan agama Hindu dan Buddha. Mbak Esther mau dikumpulkan, silakan. Jadi di Indonesia itu memang terdapat banyak sekali peninggalan. Salah satunya yaitu Candi yang merupakan sebuah peninggalan keagamaan. Dan di Indonesia sendiri ada Candi Hindu, Candi Hindu yang cenderung ramping dan biasanya juga digunakan untuk menyimpan aktivitas. Sedangkan Candi Buddha itu hanya untuk tempat pemujaan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Esther. Oke, sekarang coba saya mau melihat
apa materi kalian hari ini? Sudah jelas apa belum? Ayo kerjakan soal berikut ini. Di buku ya, halaman kosong. Ayo jangan mundur. Jangan di halaman kosong, tulis soalnya langsung dijawab. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, stafet ke depan. Ayo, bukunya ditutup, stafetkan ke depan. Ya, nanti tolong ketua kelas bawa ke ruang guru ya. Mas Adil. Oke. Mas Adil. Nah, sekarang kita refleksi tentang pembelajaran hari ini. Apa hikmah yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Mari kita refleksi. Sekarang kita buat dulu. Sudah? Sana yang belum? Oke, sudah selesai? Sudah? Iya. Kalau sudah, kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita semua bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Aku. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk minggu depan ya kita akan membahas materi tentang kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi minggu depan kita akan mempelajari materi tentang faktor masuknya ke Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu Buddha. Ya, tolong dipelajari terlebih dahulu di rumah, dibaca dulu materinya, sehingga besok kalian sudah siap mengikuti materi selanjutnya. Gitu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga besok minggu depan kita dapat bertemu kembali. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Ayo, Pak Ketua, Mas Ketua, silakan memimpin doa. Minta Tuhan, mari kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan ya dari deretan sana dulu yang doa.